mungkin dia pulang dari tempat itu atau di tengah malam atau pagi dia bertobat, diterima sama Allah Ta'ala. Bisa jadi di siang hari kita ngelihat orang berbuat maksiat, bisa jadi dia setelah itu bertobat atau di waktu malam dia bertobat, kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kita suudzon atau merendahkan orang lain. Karena pintu taubatnya Allah 24 jam, kita nggak pernah tahu derajatnya manusia. Kalau dia sudah bertobat, wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, dirubah keburukannya jadi amal hasanah, malah dia lebih baik dari kita. Dan jangan pernah berputus asa ngajak orang untuk berbuat baik. Dulu ada kelompok rampok. Kalau tadi Utbatul Ghulam dia mantan preman tapi jadi wali. Ini juga mantan preman. Sekelompok rampok dibagi tugas, malam ini kau ngerampok sana, kau ngerampok sana, kau maling rumah sana, yang satu ini dapat tugas kau maling rumah sana. Yang satu ini calon jadi wali. Nyampe semuanya ngambil barang-barang kembali ke tempat lokasi yang sudah ditentukan. Yang satu ini masuk rumahnya orang, temennya yang 3, yang 4 tadi sudah nunggu. Wah ini kok lama, ini berarti barangnya banyak yang diambil. Ini hasil rampokannya banyak, hasil curiannya banyak. Karena sampai berapa jam lebih dari kita dia nggak balik-balik. Ternyata dia masuk rumahnya orang dan rumahnya orang soleh. Tidak ada apa-apanya, TV tidak ada, kulkas tidak ada, kosong rumahnya. Di tengah rumah itu yang punya rumah masih duduk nyembah Allah Ta'ala, sholat. Dia bingung, toleh tidak ada apa-apa mau keluar. Yang punya rumah habis ngucap salam melihat ada orang dipanggil, Ta'al. Kau mau apa? Saya nyari, saya mau nyuri, sini dulu duduk. Perampok. Tapi kalau sudah Allah mau memberikan taubat, buka pintu taubatnya, maka dengan sekejap dia bisa bertaubat kepada Allah. Selesai itu dia pulang kembali ke kelompoknya, sama kelompoknya ditanya, loh kau ini sudah pergi berjam-jam kembali dengan tangan kosong. Apa kata pencuri tadi? Sarakani qabla an asriqahu. Yang punya rumah telah mencuri saya sebelum saya mencuri hartanya. Hati saya dicuri sama dirinya untuk apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, diganti keburukannya dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'ila al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ayyuhumal afdal. Imam Syafi'i pernah ditanya, di antara dua golongan ini mana yang lebih mulia? Al-kafiru idza aslam, orang kafir yang masuk Islam, am al-asi idza tab, atau orang yang ahli maksiat kemudian bertobat. Mana yang lebih afdal? Kafir masuk Islam atau pelaku perbuatan maksiat kemudian bertaubat kepada Allah? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, al-asi idza tab. Yang lebih afdal adalah pelaku perbuatan maksiat yang bertaubat kepada Allah. Li'annal kafir idza aslama yantaqilu min darajati jahli billah ila darajatil ilmu billah. Karena orang kafir kalau masuk Islam dia pindah dari derajat gak kenal sama Allah masuk ke derajat kenal sama Allah Ta'ala. Adapun orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertobat, maka dia berpindah dari derajat tahu Allah kepada derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dalam Al-Quran disebutkan apa? Innallaha yuhibbu tawwabin. Orang yang bertaubat dia pindah derajat dari cuma kenal sama Allah Ta'ala, pindah ke derajat apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kalau orang-orang wali luar biasa, mereka itu beristighfar, bertobat sama Allah dari perbuatan makruh, bukan perbuatan dosa, makruh. Perbuatan makruh yang dilakukan nangis tobat. Kemudian orang-orang wali itu juga bertobat atas apa? Kalau ada kebaikan yang dia tidak lakukan, ada waktu terlewat, harusnya dia bisa berbuat baik, tapi kebablas waktu tadi, kelewat. Itu diistighfari sama mereka. Ada sunnah tidak dikerjakan, diistighfari sama mereka dan nangis. Jadi nangisnya bukan dari perbuatan dosa, tapi ada kesempatan ibadah, kesempatan ngamalkan sunnah, hilang begitu saja mereka nangis. Berbuat makruh, mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan sampai Gala Syaqiq al-Bulkhi, ada wali besar namanya Al-Imam Syaqiq al-Bulkhi. Bulkhi itu nisbat ke kota ya, kota Balakh namanya. Syaqiq al-Bulkhi ini pernah berkata kepada Ma'ruf al-Qurhi. Syekh Ma'ruf al-Qurhi ini juga wali Allah. Ini pembesar-pembesar di dunia tasawuf. Ma'ruf al-Qurhi dari desa atau kota namanya Qurh. Makanya disebut al-Qurhi. Syaqiq al-Bulkhi bertanya, ya Ma'ruf, kaifal hal indakum fil Qurh? Bagaimana keadaannya orang-orang di Qurh, di desa Qurhi sana?
Wa kaifa muamalatukum ma Allah, dan bagaimana muamalah kalian kepada Allah, hubungan kalian sama Allah itu bagaimana? Maka dijawab oleh Ma'ruf al-Qurhi, di Qurhi sana keadaan orang-orang di sana hubungannya dengan Allah, in a'tana Allahu azza wajal syakarna. Kami itu kalau diberi kenikmatan sama Allah, kami bersyukur. Wa in mana'ana Allah azza wajal sabarna. Dan kita kalau diuji sama Allah, enggak dikasih sesuatu, diturunkan musibah, ujian, maka kami bersabar. Ini kan sudah keadaan hebat ya. Dikasih syukur, tidak dikasih bersabar. Fatabas sama Syaqiq. Maka Imam Syaqiq al-Bulkhi tersenyum. Dan beliau berkata, wahai Ma'ruf. Nah, ketika tersenyum ditanya sama Ma'ruf al-Qurhi, kenapa kau tersenyum? Maka kata Syaqiq al-Bulkhi, li'anna dzalika halu kilab bulukh indana. Karena keadaan yang kau sebut tadi, itu keadaannya anjing-anjing di kota kami. Nek dikasih terima kasih, tidak dikasih ya diem. Kaget Imam Ma'ruf al-Qurhi. Lah orang-orang Bulkhi sana bagaimana keadaannya? Kata beliau, kami sebaliknya. Nahnu qaumun, kami adalah sekelompok kaum, idza muni'na syakarna. Kalau tidak dikasih diuji sama Allah kami bersyukur. Wa idza u'tina, dan kalau kami dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, atharna, maka kami dahulukan orang lain ketimbang diri kami. Masuk dalam ayatnya Allah dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mendahulukan orang lain ketimbang dirinya walaupun dirinya butuh. Kalau dapat kenikmatan dikasihkan ke orang lain, padahal dirinya butuh tapi dia mendahulukan orang lain. Tapi kalau diuji sama Allah, mereka bersyukur. Karena apa? Mereka sudah nggak lihat lagi bentuk pemberian. Yang mereka lihat siapa? Sang pemberi. Orang kalau pacaran kan kadang orang yang dia cintai itu bikinin makanan keasinan ya enak, bikin makan pahit ya enak, semuanya enak. Karena apa? Yang ngasih kekasih hati. Rasanya makanannya nggak penting, yang penting dari tangannya kekasih hati. Nah mereka orang-orang di Bulkhi tadi sudah nggak mandang lagi dengan bentuk pemberiannya, yang dipandang siapa? Sang pemberi Allah Subhanahu Wa Taala. In muni'na syakarna. Kalau kami nggak dikasih diuji sama Allah Ta'ala, kami bersyukur atas ujiannya. Karena di balik ujian itu apa? Ada pelebur dosa, ngangkat derajat. Maka itu sebetulnya kenikmatan. Mereka bersyukur. Dan kalau kami dikasih atharna. Maka sahabatnya Nabi dulu, ketika sudah sakaratul maut di medan peperangan, ada sahabat yang lain bawa air. Karena ngelihat orang-orang sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Maka ditawarin mau air. Dia sudah nggak bisa jawab, tapi cuma nganggukkan kepalanya mau. Ketika mau dituangkan airnya, ini sakaratul maut. Ngelak, haus yang luar biasa. Ketika mau dituangkan air, dia dengar rintihan sebelahnya. Sahabatnya yang juga mau wafat di medan peperangan. Merintih. Maka dia isyaratkan dengan matanya, kasihkan yang sana. Dia lebih butuh dari saya. Ini di saat sakaratul maut masih punya sifat ithar, mendahulukan orang lain. Didatengin yang sebelahnya, ketika mau dikasih minum, yang sana ngerintih, yang ini ngasih isyarat lagi dengan matanya. Itu yang sebelah sana lebih butuh. Datang lagi ke yang tiga, yang ketiga mau dikasih, ngisyaratkan lagi yang nomor 4. Yang nomor 4 ketika mau dikasih, ngisyaratkan ke yang pertama. Balik ke yang pertama, pertama sudah meninggal. Balik ke yang kedua, kedua sudah meninggal, ketiga meninggal, keempat meninggal. Semuanya dapat air. Gara-gara sifat apa? Ithar, mendahulukan orang lain. Walau kana bihim khasasa, walaupun dia sangat butuh. Nah ini sifatnya para muqarrabin, para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Dijadikan majelis pada malam hari ini majelis taubah. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.